Halo semuanya, welcome to my channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Desi Widiawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana, Kabupaten Pati. Perkenalkan juga Bapak Wahib Suprapto sebagai fasilitator dan Bapak Yasin sebagai pengajar praktik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif melalui kegiatan diseminasi budaya positif kepada rekan guru PJBL Teknik Elektronika Industri dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Aksi nyata budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan. Mendidik itu dengan sistem among atau menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik, serta yang terpenting yaitu pendidikan berhamba pada murid. Gambaran pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara dapat terwujud dengan yang pertama, visi yang berpihak pada murid, dibuat dengan pendekatan AI dan dikembangkan dengan kalimat prakarsa perubahan dengan alur baja. Yang kedua, guru yang memiliki nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, serta kolaboratif. Dan peran yang pertama yaitu pemimpin pembelajaran, penggerak komunitas praktisi, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Serta yang ketiga yaitu tentang budaya positif sekolah. Bagaimanakah proses diseminasi budaya positif yang akan dilakukan? Yuk kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tarwi selaku Ketua Jurusan TEI. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru PJBL TEI yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di acara diseminasi aksi nyata 1.4 tentang budaya positif dari saya, Rizky Desi Widiawati, CGP Angkatan 9 dari SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Baik, kita langsung saja nih Bapak Ibu. Nah, tadi sudah kita singgung tentang yang namanya budaya positif. Lalu, apa itu budaya positif? Nah, kalau dari pengertiannya budaya itu apa sih? Kebiasaan, betul. Jadi di sini yang namanya budaya positif itu adalah nilai-nilai, ya, kemudian keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang tentunya itu berpihak kepada murid. Yang mana di sini adalah tujuannya membentuk murid menjadi siswa yang tanggung jawab, kemudian hormat dan berpikir kritis. Seperti itu. Nah, lalu kita sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah tentunya.
Nah, budaya positif itu bisa diterapkan dengan beberapa konsep inti. Yang pertama yaitu di sini ada yang namanya nanti disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan dari segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Nah, seperti yang kita sudah bahas tadi bahwa konsep intinya ada budaya positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sekarang kita bermain game ya. Saya minta tolong di sini Bu Ika dan Bu Eti. Nggih, monggo. Oke, ini saya berikan mikrofon. Monggo. Oke, di sini ada 2 orang yang akan bermain peran. Ada yang berperan sebagai A dan ada yang B. Di sini nih tugasnya adalah mengepalkan tangannya. Kemudian anggaplah yang Anda genggam di sini, yang Anda kepalkan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemudian dari yang B itu adalah tugasnya merayu si A untuk membuka kepalan tangannya, entah dengan cara yang halus maupun dengan cara yang kasar. Contohnya dengan rayuan boleh, kemudian dengan bentakan juga boleh, atau mau suap dengan uang juga boleh, gitu ya. Oke? Oke, monggo silakan bisa dicoba. Bu Ika langsung genggam tangan ya. Langsung difasilitasi. Nggih. Itu tangannya ada apanya Bu kok digenggam terus itu? Sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira kalau dibuka gimana Bu? Boleh apa tidak? Wah ya tidak boleh, ini tak simpen benar-benar rapet. Saya beri uang 100.000 mau? Tidak mau. Maunya berapa Bu? Tidak bisa, uang ini saya simpan benar-benar saya rapet. Nanti saya si Padang deh Bu. Mau dibuka ya? Nggak bisa, pokoknya ini nggak bisa. Syaratnya apa untuk membuka itu Bu? Ya nanti kalau saya sudah siap, ini tetap saya pegang. Oke, terima kasih Bu Ika dan Bu Eti. Ya, jadi di sini yang dapat kita simpulkan dari game yang tadi antara 2 peran itu adalah masuknya ke teori kontrol. Bu Ika di sini memilih untuk menggenggam tangannya, mengepalkan, pokoknya nggak mau gitu. Iya, bertahan. Nah, di sini berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang bisa mengendalikan atau mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Orang lain itu tidak bisa. Sama halnya ketika dapat ilmu baru misal. Ketika kita mau open, terbuka dengan peraturan itu, dengan ilmu dan kebudayaan yang baru, maka itu akan terserap ke kita. Tapi kalau kita menolak, nggak mau, ya sudah, berarti tidak bisa masuk. Intinya yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Itu nggih Bapak Ibu? Oke. Nah, sekarang masuk ke disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah sebuah cara pengajaran yang di sini kita merujuknya adalah menumbuhkan kesadaran siswa ya untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan tanpa adanya intimidasi ataupun paksaan dari orang lain. Jadi itu muncul dari motivasi dia sendiri. Nah, gunanya apa? Setelah dia memahami disiplin positif, nanti dia bisa mengontrol dirinya. Seperti itu. Nah, tadi adalah memenuhi atau merujuknya adalah ke nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa? Kita sering dengar nilai-nilai kebajikan, ya kan? Nah, di sini nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, budaya, ras, agama, apapun termasuk latar belakang. Jadi dia bersifat universal. Nah, contohnya seperti apa? Banyak sekali. Ini masuk ke profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berkebinekaan global.
Kemudian ada gotong royong, ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, toleransi, integritas, empati, menghargai, dan tanggung jawab. Nah, kalau siswa di sini yang kita tekanan biasa adalah tanggung jawab mereka, entah terhadap diri mereka sendiri sebagai pelajar maupun terhadap diri mereka terhadap orang tuanya. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti kan punya kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang tujuannya adalah untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Nah, menurut Dr. William Glasser, di sini ada 5 kebutuhan dasar dari manusia yang harusnya terpenuhi. Yang pertama yaitu adalah bertahan hidup. Kalau bertahan hidup, dia contohnya adalah kebutuhan untuk kesehatan, kemudian makan. Ketika lapar, mesti terus makan. Ketika dia butuh untuk keluar, berarti dia berpakaian seperti itu. Ketika dia sakit, berarti butuh obat-obatan. Itu adalah bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah keadaan di mana kalau konkretnya di sekolah itu adalah siswa yang sering jahil dengan alasan adalah dia ingin gurunya itu memperhatikan dia. Jadi mencari perhatian karena mungkin dia kekurangan kasih sayang di rumah, jadi dia melampiaskannya di sekolah dengan menjahili temannya, terus nanti dimarahin gurunya, orang tuanya dipanggil. Nah, dia merasa diperhatikan seperti itu. Kemudian kebebasan di sini. Nah, untuk kebebasan biasanya sering kita lihat kalau anak SD biasanya ada yang membawa bekal. Ya, kalau di SMK sudah jarang. Nah, bekal itu kan isinya macam-macam. Ada yang bawa Indomie, ada yang bawa telur ceplok. Nah, kadang itu kan mereka saling berbagi kayak gitu. Aku kepengen nyoba punyamu toh, aku kepengen punyamu, pengen punyamu. Nah, itu mereka bebas itu, mengekspresikannya secara bebas. Nah, kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini dia cenderungnya ke kepemimpinan atau dia biasanya kompeten. Kalau kompeten berarti dia nanti alurnya ke positif, tapi biasanya kalau yang negatif, misal dia adalah bos gengnya. Nah, dia itu merasa bangga, senang ketika temannya itu yang dianggap sebagai mungkin bawahannya, itu dia mau dia suruh. Nah, itu dia merasa bangga. Ini loh penguasaan terhadap teman-temanku. Aku adalah bosnya di sini, kayak gitu. Dan yang terakhir di sini adalah kesenangan. Nah, kesenangan ini adalah ekspresi gimana caranya dia itu berbuat senang dengan cara, kalau negatif contohnya kayak gini, aku mau menjahili Bu Rateh, menjahili Bu Ika, nanti ekspresinya kayak gimana? Dia itu ada kepuasan sendiri ketika ndelok kancane, ekspresinya ketika diganggu itu kayak gini. Nah, itu kesenangan. Nah, ketika kebutuhan dasar manusia ini ada yang tidak terpenuhi, maka larinya adalah dia melanggar disiplin positif, melanggar peraturan biasanya kayak gitu. Ya, oke lanjut. Nah, sekarang ke motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada 2 motivasi dari setiap perilaku manusia. Ada yang berasal dari motivasi eksternal dan ada yang dari internal. Kalau dari eksternal biasanya yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya saja, siswa mengerjakan PR untuk menghindari hukuman dari gurunya, kayak gitu. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, ada anak yang dia memang mengerjakan PR itu supaya dia dapat pujian dari temannya atau dapat pujian dari gurunya. Itu lo rajin, nah kayak gitu. Itu penghargaan yang membuat dia itu bangga. Sedangkan yang ketiga, motivasi internal, menghargai diri sendiri terhadap nilai yang mereka percayai. Contohnya seperti ini Bapak Ibu Guru. Jenengan datang ke sekolah itu tepat waktu, sebelum jam 6.45. Tidak mungkin untuk menghindari teguran dari kepala sekolah.
nggih kan? Nah, atau mendapatkan penghargaan, kan nggak ada, ya kan? Nah, tapi di situ bentuk integritas jenengan terhadap guru itu sebagai panutan terhadap muridnya. Kita sebagai contoh, saya menghargai diri sendiri. Kalau mau dihargai orang lain kan berarti kita harus menghargai diri kita sendiri. Itu contohnya. Kita datang tepat waktu untuk memberikan teladan atau contoh terhadap murid kita. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita ada beberapa pertanyaan ini bisa dijawab bareng-bareng ya ini. Oke, ini adalah game terkait mana hukuman, mana konsekuensi. Oke, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kata-kata saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman. Yang lain? Hukuman. Oke, kita cek konsekuensi ya. Oke, kita coba lagi. Oke, nah yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, tepuk tangan buat kita. Iya betul, ini hukuman. Ya, nanti Bu, ini masih banyak, nanti kita buat kesimpulan. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Murid diminta push up 15 kali. Oke, ini hukuman. Lanjut. Belum, Pak. Mengganti kertas tugas teman. Oke, konsekuensi. Lanjut. Berjemur di lapangan. Oke, karena mengobrol dengan teman. Hukuman ini nggih. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman, ya karena dia melanggar peraturan. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa. Hukuman, ya. Membersihkan tumpahan air di meja. Oke, konsekuensi, betul sekali. Lanjut. Kehilangan 10 menit jam istirahat karena mengerjakan tugas. Oke, konsekuensi. Oke, duduk di bangku di pinggir lapangan karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman? Konsekuensi, ya. Oke, terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit, maka setelah itu diminta 15 menit setelahnya. Konsekuensi, nggih. Lari mengelilingi lapangan basket. Konsekuensi. Apa bedanya sama tadi? Nah, kalau ini itu dia lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit mengikuti pelajaran, kayak gitu ya. Nah, lanjut. Oh, ini sudah ya tadi ya. Nah. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Oke, dari sini bisa disimpulkan biasanya kalau hukuman dia itu bersifat satu arah. Jadi guru yang langsung kamu gini ngejudge kayak gitu. Dan biasanya hukuman itu berupa fisik maupun verbal, bisa kata-kata ataupun tindakan. Kalau tindakan kayak tadi disuruh push up, kemudian disuruh lari kayak gitu. Nah, di sini. Nah, ini pengertian hukuman. Biasanya dia itu bersifat menyakitkan bagi murid. Kemudian dia muridnya akan tidak nyaman. Ya kan? Kemudian cenderung akan membuat murid merasa takut. Sifatnya ini memaksa dan murid nanti pada akhirnya dia akan menjadi rendah diri. Ya sudahlah kayak gitu loh. Nah, sedangkan kalau yang namanya konsekuensi itu adalah secara tidak langsung itu adalah penguatan jangka panjang.
Jadi antara guru sama siswa sebenarnya sudah membuat kesepakatan. Ketika kamu terlambat, maka seperti ini. Nah, kemudian di sini perlu adanya monitoring berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada saat itu selesai, tidak. Kemudian murid itu akan cenderung menghormati konsekuensi atau peraturan yang sudah dibuat karena itu kesepakatan. Nah, yang ketiga yang keempat yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi dia tidak ada waktu untuk merenungi dia salah atau tidak. Yang penting di situ dia sudah melanggar, ya wes aku pokoknya ngelakoni konsekuensinya kayak gitu. Nah, sedangkan di sini ada yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi di mana siswa itu berusaha memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goosen tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi itu apa? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi di sini adalah belajar dari kesalahan, bukan menebus tapi belajar. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Apa itu memperbaiki hubungan? Artinya biasanya kalau ada gap antara guru sama murid itu kan ada relation atau hubungan, terjadi gap guru-guru murid-murid. Nah, di sini guru itu dia memfasilitasi, jadi dia bondingnya lebih kuat, dia lebih dekat juga dengan murid. Kemudian restitusi itu adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita yang menawarkan ke murid, apa yang akan kamu perbaiki, bukan kamu harus ini, beda sama konsekuensi. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Nah, tadi kan kita hubungkan sama kebutuhan dasar, ketika kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi, maka akan cenderung melanggar yang namanya disiplin positif dengan melanggar peraturan kayak gitu. Nah, di sini restitusi itu fokusnya ke karakter, bukan ke tindakan. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah contoh kasus dari siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman berarti contohnya itu adalah guru menghukum murid tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Itu adalah contoh yang hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah mengerjakan PR-nya ketika istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Itu konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi, guru menanyakan dulu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Kemudian guru juga menawarkan solusi apa yang bisa kamu berikan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi semua dikembalikan ke siswa lagi. Itu kalau untuk restitusi. Nah, sekarang posisi kontrol guru. Oke. Ada 5 posisi kontrol di sini dari seorang guru, mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, kemudian ada manajer. Nah, oke, coba saya tanya dulu ke Pak Tarwi. Kalau menurut jenengan Pak, selama ini jenengan itu berada di posisi yang mana? Saya manajer. Oke, Bang. Lanjut kalau Bu Eti? Saya ke tipe pemantau. Pemantau, nggih. Pak Har? Manajer Bu. Manajer. Saya manajer lift kok. Kalau Mika? Manajer. Manajer, oke. Saya ke tipe teman. Teman, ya. Kalau Pak Lutfi? Saya ke tipe manajer. Ke tipe manajer, luar biasa, nggih. Kalau saya tipe teman. Teman, ya. Saya merasa memantau saja. Pemantau saja, Iya. nggih. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini dari posisi kontrol itu, kalau dari saya sendiri, saya merasa kadang itu saya masih berada di posisi sebagai penghukum kadang. Kalau saya, kemudian kadang juga sebagai pemantau. Kadang itu langsung, kenapa terlambat kayak gitu, ya. Langsung ada disuruh apa kayak gitu. Nah, tapi di sini memang posisi yang paling ideal bagi seorang guru itu adalah seorang manajer. Iya. Nah, ya. Nah, kalau penghukum itu biasanya cirinya itu adalah menggunakan
hukuman ya, judgement, bisa berupa entah kata-kata langsung, kemudian fisik, lakukan push up, lakukan apa kayak gitu. Jadi dia bersifat satu arah. Kalau pembuat rasa bersalah itu lebih ke mental siswa, ini lebih berat lagi. Kok ngene to Cah, aku kecewa karo kowe, ngene iki gak saake to karo wong tuamu, kayak gitu. Jadi dia membuat rasa bersalah kepada siswa. Kalau teman, ini biasanya, ayo dong bantu Bu Rateh ya, kerjakan ya ini ya, itu. Dia memang lebih friendly ke anak, lebih cepat dekatnya dengan anak. Nah, tapi kadang anak itu bisa juga dia ngelonjak. Kadang ada tidak sopannya kepada kita, tidak tahu posisi dia gitu loh ya. Nah, kalau pemantau berarti mengingatkan. Nah, kita sudah buat kesepakatan. Konsekuensinya seperti ini, ketika kalian melanggar berarti seperti ini. Kalau manajer berarti nanti ketika ada permasalahan, dia bisa menentukan dengan segitiga restitusi. Setiap permasalahan tidak ada yang namanya hukuman, tapi lebih memfasilitasi siswa untuk gimana menyelesaikan permasalahannya sendiri berdasarkan motivasi dari dirinya sendiri. Contohnya, nah ini penghukum. Contoh kasusnya di sini adalah siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara ini. Nah ini tugasnya Pak Ainur biasanya sebagai pembina OSIS ya, biasanya ngecek itu penghukum. Biasanya gini, topimu mana le, kayak gitu kan. Reti aturan tahu gak, kayak gitu kan. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu kadang yang melanggar kayak gitu langsung dihukum. Pemantau, kamu sudah melanggar, tahu peraturannya kan, tahu konsekuensinya kan kalau tidak, atau tidak membawa atribut atau melanggarnya. Nah, biasanya gitu. Kalau teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, yang penting ayo dang cepet, dang baris kayak gitu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Kecewa cah aku karo kue kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Kamu tahu enggak kesalahanmu? Nah, bagaimana kira-kira bagaimana kamu mau memperbaikinya? Nah, akan diulangi lagi tidak? Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita main ke game lagi. Nah, gamenya di sini adalah kita mencoba menebak kira-kira ini itu masuknya ke posisi kontrol apa, kayak gitu. Pertanyaan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini? Iya, pembuat rasa bersalah. Kemudian, nah, kamu tidak pernah melakukan pekerjaan dengan benar. Apa ini? Oke, penghukum ini ya. Nggih. Lanjut. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikannya? Oke, manajer, bagus sekali. Nah, lanjut. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Oke, teman ini. Oke. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai karena tidak mengerjakan tugas. Ini pemantau. Jadi iya, jadi dia menjelaskan ketika kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu tidak akan dapat nilai. Itu pemantau kayak gitu. Nah, sekarang lanjut ke keyakinan kelas. Oke. Semoga kita tadi dari 5 posisi kontrol kita bisa beralih ke posisi manajer semua ya. Walaupun kadang tidak semua sih, ada kasus tertentu di mana kita untuk menjadi manajer itu bukan solusinya. Kalau permasalahannya sudah berat istilahnya kayak gitu. Ya. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini Bapak Ibu guru menurut jenengan semua
Kalau ke sekolah pakai helm ya. Nggih. Nah, kira-kira itu alasannya apa? Pasti kan punya alasan. Kenapa jenengan semua itu ke sekolah memakai helm? Supaya aman, apalagi? Tidak dicekel polisi ya. Apalagi? Tidak kepanasan, nggih. Jadi di sini biasanya alasannya kenapa kita menggunakan helm itu adalah yang pertama untuk menghindari dicekel Pak Polisi atau berarti menghindari hukuman. Dan yang kedua tadi adalah biar aman, safety ya kan. Iya, preventif. Preventif berarti mencegah, nggih, untuk sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, untuk keyakinan kelas hubungannya sama penggunaan helm di sini adalah kita mau menciptakan rasa aman, ya. Kenapa? Kalau yang untuk menghindari hukuman itu kan faktor eksternal. Nah, kalau yang menciptakan rasa aman itu berarti kan dari diri kita sendiri. Kayak gitu. Nah, keyakinan kelas juga sama. Nanti dia sifatnya berupa universal atau umum. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, bedanya keyakinan sama peraturan. Kalau keyakinan itu biasanya adalah sesuatu yang disepakati bersama antara murid dan guru. Sedangkan kalau peraturan itu biasanya masih dari guru. Misalnya saja, keyakinan kelas yang kita ambil adalah disiplin dalam pembelajaran. Itu adalah sesuatu hal yang universal. Masih disiplinnya dalam hal apa? Nah, di sini dimasukkan peraturan kelas. Contohnya, datang ke kelas tepat waktu. Kemudian, menghargai teman. Kemudian, mengumpulkan tugas tepat waktu, ya. Seperti itu. Nah, di sini kalau poinnya dari keyakinan kelas itu dia abstrak. Kemudian pernyataan universal yang sudah kita bahas tadi. Kemudian dibuat dalam kalimat positif. Jadi biasanya kalau kalimat keyakinan kelas itu pakainya kalimat positif. Tidak boleh ada kata tidak atau jangan. Nah, kalau tidak boleh terlambat berarti maksudnya peraturan, bukan keyakinan. Kemudian bisa diterapkan di kelas, kemudian berkontribusi tadi dibuat oleh dua arah antara guru dan siswa. Nah, lanjut nggih. Oke, lanjut di sini adalah segitiga restitusi. Ini bentuknya ada segitiga. Oke, dimulai dari yang pertama. Langkah pertama dalam segitiga restitusi itu adalah kita menstabilkan identitas, ya. Kemudian jadi intinya menstabilkan identitas itu seperti apa? Nah, setiap orang itu pasti kan pernah berbuat kesalahan. Kita menyadari kalau siswa melakukan kesalahan, kita tidak apa-apa. Setiap orang pasti itu pernah merasakan atau melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna tanpa kesalahan. Kemudian yang kedua adalah validasi kegiatan atau tindakan yang salah. Artinya setiap tindakan itu pasti punya alasan. Kenapa anak itu bolos, kemudian kenapa datangnya terlambat, pasti kan punya alasan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu adalah menanyakan keyakinan. Oke, keyakinan ini kita hubungkan sama keyakinan kelas yang sudah kita lakukan. Apakah dilanggar, apakah sesuai, seperti itu. Nah, di sini saya ada contoh Bapak Ibu Guru untuk video penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan kemarin di sekolah terhadap 2 anak. Oke, kita lihat dulu nggih.
Oke. Mas Verga. Nah, tahu nggak Bu Rizky panggil ke sini itu kira-kira ada apa gitu? Tahu. Tahu apa? Itu sering terlambat. Sering terlambat. Oke, seingat kamu sudah terlambat berapa kali di jamnya Bu Rizky? Sudah 4 kali. Sudah 4 kali. Nah, menurutmu terlambat itu hal yang salah tidak? Salah. Salah. Tahu ya kalau salah nggak? Tahu. Oke, nah Mas Verga, terlambat sekali, 2 kali itu hal yang wajar. Itu suatu kesalahan. Tapi kalau bolak-balik berarti secara tidak langsung berarti penjara kayak gitu ya. Nah, kesalahan setiap orang itu pasti ada. Bu Rizky juga sama. Bu Rizky pernah telat, tapi Bu Rizky berusaha semaksimal mungkin gimana caranya biar lain kali tidak terlambat. Oke, itu hal manusiawi. Nah, di sini yang terpenting adalah kamu bisa mencari solusi. Bagaimana biar kamu tidak terlambat lagi, biar masuknya tepat waktu. Itu ya. Nah, kalau boleh Bu Rizky tahu, kamu telat itu pasti kan ada alasannya kan? Ada. Apa coba? Itu kalau malam keluar sama teman, ngopi, sama main game. Berarti begadang ya? Iya, begadang. Kamu yang ngajakin atau temenmu? Temen yang ngajakin. Terus kamu mau? Nah, sampai jam berapa itu? Sampai jam 11, jam 12. Jam 11, jam 12 nggak dicariin orang tua? Enggak, bukan nomornya cuma deket rumah. Berarti di tetangga kayak gitu ya? Oke, tak kirain begadangnya ini belajar, nah, ternyata malah ngopi karena mabar. Boten. Oke, nah nek menurutmu Mas Verga, ketika kita kemarin kan sudah buat keyakinan kelas ya minggu kemarin ya. Nah, kalau masih ingat isinya? Sudah lupa. Oke. Nah, kalau kamu terlambat ya, Nah, itu kira-kira melanggar salah satu keyakinan kelas kita atau tidak? Melanggar yang bagian apa? Bagian disiplin. Nah, betul. Kamu tahu itu melanggar kedisiplinan karena kamu masuknya terlambat. Nah, menurutmu disiplin itu sebenarnya penting nggak buat kita? Terutama kamu sendiri kan, karena prinsip kita prinsipmu ya, SMK setelah lulus siap kerja. Menurutmu disiplin itu penting nggak? Penting buat dunia kerja. Nah, aku tahu. Nah, ketika kamu disiplin, mulai dari sekolah sudah disiplin, nanti ketika kamu di dunia kerja juga kebawa ya. Disiplin ketika masuk kerja. Kalau dikasih pekerjaan, kamu cepat selesai, juga selesai tepat waktu. Nah, syukur-syukur malah bisa jadi panutan kan buat teman-temanmu. Nah, jadi idola. Iya kan? Nah, iya. Nah, kira-kira apa yang bakal kamu lakukan? Solusi apa yang bakalan kamu lakukan supaya aku gak bakal telat meneh kayak gitu? Kayak ini menolak ajakan teman, sama mengatur waktu jam 7. Bagus. Sama ini set alarm. Biar Oke, itu solusi yang bagus semua, itu cocok itu ya. Jadi kamu harus bisa memilih ketika besok sekolah, berarti harus membatasi. Nggak boleh tidur malam, ngopi ya juga. Kalau malam minggu kan ya udah cukup kan. Nah, terus set alarm. Itu solusinya. Nah, oke, kamu sudah menemukan solusi dan itu gue berharap bisa memberikan impact ya ke kamu. Oke, lain kali jangan diulangi ya Mas Verga ya. Oke, sekarang biar nggak lupa besok nggak terlambat, ayo set alarmnya sekarang ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Verga Vendika Aji dari kelas 12 DPB 1. Terima kasih Bu Rizky, saya senang sekali dan nyaman diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan saya. Saya akan mengurangi begadang agar saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah dan bisa bersikap disiplin. Terima kasih Bu Rizky. Mas Papa, Bu Rizky tadi perhatikan ketika kelompok 2 sedang presentasi
presentasi kamu malah asik main HP sendiri ya dan tidak memperhatikan? Tidak Bu, saya tidak main HP. Masa? Yakin? Bu Rizky lihat kok kamu main HP sendiri kok, tidak memperhatikan teman-temanmu kok. Ya Bu, saya lagi kabar. Kabar. Nah, coba Mas Nova bayangkan kalau ada teman yang presentasi tapi kamu malah asik main HP, ya. Itu perbuatan yang salah atau tidak itu? Salah Bu. Salah kan? Nah, kalau sudah tahu salah, kenapa kok dilakukan? Nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya Mas Noval ya. Sama, Bu Rizky juga sama. Bu Rizky pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah kamu mau berubah dan bisa mencari solusi bagaimana untuk memperbaikinya. Setuju ya? Iya. Nah, tadi Mas Noval main HP pasti kan ada alasannya. Mabar, kenapa? Masa inisiatif bosen kah atau apa itu? Kenapa? Saya ditantang Ditantang siapa? teman saya. Kalau nggak mau dikatain cemen Bu, ya saya yain Bu. Dan terlihat gak cemen dan keren ngono ya. Gitu ya. Tapi tahu kan kalau perbuatan itu salah kan? Iya Bu, salah. Nah, iya, pasti ingat nggak sama keyakinan kelas yang sudah kita buat minggu kemarin? Masih Bu. Masih. Nah, kalau kamu tidak memperhatikan teman, tapi malah asik main game sendiri, itu melanggar keyakinan kelas kita yang apa? Saling menghargai. Saling menghargai, betul. Nah, kalau posisinya sekarang dibalik, Mas Noval yang presentasi, kemudian temanmu yang lain malah asik main HP sendiri, ngobrol sendiri, tidak memperhatikan, kira-kira perasaan kayak gimana? Jengkel Bu ya, kesel. Kesel kan, jengkel kan. Nah, mereka juga sama, mereka mesti jengkel. Aku lagi presentasi tapi nggak diperhatikan, malah dolan-dolan gitu. Itu ya. Ya. Oke, nah kira-kira bagaimana kamu mau memperbaikinya Mas Noval? Dengan cara apa? Saya akan mendengarkan dan menghargai teman yang berpresentasi Bu. Bukan. Menghargai ya, dengan mendengarkan ya. Oke, kalau disuruh untuk memberikan saran, untuk berpendapat atau tanya, berarti kamu mengikuti, gitu ya? Iya Bu. Oke, nah bagus kamu sudah mencari dan menemukan solusi untuk kamu terapkan. Semoga kedepannya bisa kamu lakukan, ya. Iya Bu. Oke, sekarang kamu boleh kembali, ya. Terima kasih dan jangan diulangi lagi. Oke, gitu ya Mas Noval ya. Oke, silakan kembali ke kelas. Oke. Saya Noval dari kelas 11 DPP 2. Terima kasih Bu Rizky, saya senang sekali diajak diskusi untuk mencari solusi atas permasalahan saya. Saya juga bisa belajar untuk menghargai orang lain agar kita bisa dihargai oleh mereka. Oke, baiklah. Itu adalah tadi studi kasus terhadap dua masalah yang sering terjadi di anak-anak kita. Yang pertama adalah datang terlambat, kemudian yang kedua adalah main HP ketika ada temannya yang presentasi. Nah, sekarang biar lebih greget kita langsung praktek ya ini. Saya punya satu kasus ini. Ini ada dari sudut pandang guru dan ada dari sudut pandang murid. Saya bacakan. Ini adalah dari sudut pandang seorang guru. Anda adalah seorang wali kelas 10 SMK penerus bangsa. Suatu hari saat pembelajaran sudah selesai, Anda dihampiri salah satu guru yaitu Pak Hasan. Guru tersebut menceritakan kejadian yang terjadi pada hari ini pada salah satu murid Anda yaitu Bita namanya. Bita ini beliau merasa bahwa Bita itu suka berbohong. Nah,
saat guru tersebut mengajar, Bita itu beberapa kali izin ke toilet. Pada awalnya biasa saja. Nah, namun dalam 1 jam Bita itu dia sering bolak-balik ke toilet. Alasannya ketika ditanya dia itu sembelit. Tapi ketika dia keluar kelas itu temannya pada tertawa, cekikian kayak gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu yang disembunyikan kayak gitu. Nah, ketika Bita ditawari oleh Pak Hasan untuk ke UKS, dia menolak. Nah, Anda di sini sebagai wali kelasnya sudah mengerti tentang kondisi seperti ini dan akhirnya memutuskan untuk berbicara kepada Bita untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dan mendiskusikannya. Ini kalau dari sudut pandang guru. Kemudian ini ada sudut pandang dari murid. Oke. Anda adalah Bita, seorang siswa kelas 10 SMK Penerus Bangsa. Nah, Anda jarang sekali berinteraksi dengan teman Anda dan Anda ingin sekali dekat dengan mereka. Nah, suatu hari sebelum kelas dimulai, Anda dan teman-teman Anda berdiskusi mengenai hal lucu apa yang akan dilakukan. Nah, Anda iseng mengeluarkan ide, yaitu untuk izin ke toilet di jam pembelajaran. Tak disangka ternyata teman-temannya ini pada setuju. Yowes, ayo jajal toh. Nah, dia menantang Anda untuk mencobanya. Nah, kemudian ketika pelajaran Pak Hasan, Bita ini mencoba, dia izin ke toilet. Nah, walaupun dia di toilet tuh nggak ngapa-ngapain. Kemudian setelah kembali ke kelas dan Pak Hasan itu sudah menjelaskan kembali. Nah, Bita ini izin lagi, dia mengangkat tangannya. Terus ditanya Pak Hasan, Bita mau tanya apa? Kemudian Bita menjawab, tidak Pak, saya mau izin ke toilet, kayak gitu. Nah, itu disertai dengan tawa dan cekikian dari temannya itu. Nah, ketika Bita sudah kembali dari toilet lagi, ditanya, alasannya kenapa? Nah, iya, ketika enggak itu gimana caranya? Nah, dia mau diantar ke UKS, tapi dia menolak. Nah, di sini sudah paham guys studi kasusnya seperti ini. Nah, sekarang kita praktek. Nah, saya gurunya, ada yang jadi muridnya. Nggih. Oke, jadi kali ini kita akan mempraktikkan studi kasus tentang segitiga restitusi atau penerapan segitiga restitusi dalam kasus antara Bita dengan Pak Hasan. Nah, langsung saja, Bita, kamu tahu enggak alasan kenapa Bu Rizky panggil ke sini? Enggak tahu, Bu. Enggak tahu ya. Nah, jadi kemarin Pak Hasan itu datang ke Bu Rizky cerita kalau pas pembelajarannya beliau, Bita itu sering izin ke toilet ya. Boten kok, Bu. Enggak. Enggak. Nah, masa? Iya, Bu. Jangan bohong loh ya. Kalau bohong Bita itu enggak bohong, dosa. Bu. Kalau dosa nanti masuk neraka. Bita enggak bohong, Bu. Enggak bohong. Oke. Nah, kalau Bita enggak bohong, Bu Rizky juga dapat laporan dari temanmu. Kalau Bita aslinya juga sering izin ke toilet gitu. Nggih napa mboten? Nggih, Bu. Nggih. Nah, menurut Bita, itu Bita kan sering ya dalam jam pembelajarannya Pak Hasan itu sering izin. Enggak Iya. sering kok, Bu. Nah, berapa kali? 4 atau 5 kali aja, 4 Bu. atau 5 aja, banyak itu berarti ya Bita ya. Iya. Nah, kira-kira itu mengganggu pembelajaran atau tidak ya Bita? Tidak, Bu. Tidak. Belas itu Bita sembelit toh, Bu. Sembelit. Nah, masa? Iya. Yakin, Bu. Nah, tapi tahu kan kalau kamu sering meninggalkan pembelajaran itu tindakan yang salah. Karena itu mengganggu Pak Hasan. Setiap Pak Hasan mau menjelaskan, Bita itu selalu izin. Ketika ditanya ada apa? Mau izin ke toilet kayak gitu. Tahu ya kalau saya. Jadi ya Bu Rizky nggak marah sama Bita karena yang namanya orang itu kan pasti pernah berbuat kesalahan. Bu Rizky juga pernah berbuat kesalahan, tapi yang
kita garis bawahi di sini adalah kita bisa memperbaikinya. Nah, Iya, Bu. pasti Bita punya alasan kenapa Bita itu sering izin ke toilet yang katanya sembelit itu bohong kan? Iya, Bu. Bita. Nah, Bohong, Bu. alasannya kenapa itu Bita? Sebenarnya Bita itu nggak sembelit, Bu, tapi Bita itu mau cari perhatian ke teman-teman, Bu. Cari perhatian. Iya. Kenapa Bita? Kalau di kelas Bita itu merasa nggak punya teman, Bu. Jadi buat kesepakatan dengan teman-teman, nanti kalau ada pelajaran Pak Hasan kayak angkat tangan gitu biar kayak bertanya, padahal Bita mau ke toilet. Jadi kayak buat seru-seruan, buat lucu-lucuan biar Bita bisa akrab sama teman-teman, Bu. Berarti itu alasanmu ya? Iya, jadi Bita merasa nggak punya teman gitu loh, Bu. Tah semenjak itu kan Bita akrab sama teman-teman, Bu. Jadi Bita setelah melakukan itu Bita punya teman gitu ya? Iya, Bu. Oke, tapi kan nggak harus dengan perbuatan seperti itu ya Bita ya? Iya, Bu. Nah, Salah, Bu. iya. Kira-kira menurut Bita itu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat atau tidak? Iya, Bu. Pada poin apa Bita kalau masih ingat? Yang bagian menghormati orang lain dan selalu bersikap positif. Nah, betul. Jadi Bita itu sudah melanggar yang saling menghormati dan bersikap positif. Nah, kira-kira di sini bagaimana cara Bita itu mau memperbaiki kesalahan ini Bita? Kira-kira dengan cara apa? Tidak melakukan hal yang sama lagi. Pintar. Terus kemudian nanti mengingatkan teman-teman agar menghargai guru yang sedang mengajar. Iya, bagus. Terus apa lagi Bita ya? Ya, terus lagi akrab dengan teman-teman tidak harus dengan cara seperti itu, Bu. Bisa cara yang lain. Nah, kalau sama Pak Hasan? Ya, kalau sama Pak Hasan yang terutama harus minta maaf terlebih dahulu. Iya, betul. Bita harus minta maaf sama Pak Hasan dan janji ya nggak Janji, akan Bu. melakukan hal seperti itu lagi ya. Iya, Bu. Iya, terima kasih ya Bita ya, kamu sudah bisa menentukan apa yang harus kamu lakukan ya. Ya, Bu. Oke. Terima kasih, Oke, Bu Rizky. ya. Oke, silakan bisa kembali ke kelas ya Bita ya. Baik, Bu. Oke. Itu adalah contoh penerapan restitusi dari contoh yang ketiga. Terima kasih. Dari kasus yang dialami oleh Bita, sebenarnya terdapat kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Selama ini, Bita tidak bisa akrab dengan temannya. Oleh karena itu, ia ingin sekali bisa diterima oleh teman-temannya, yaitu dengan melakukan kejahilan terhadap Pak Hasan. Dan ternyata itu disetujui oleh teman-temannya. Ia merasa sangat senang karena dengan kejaliannya itu, ia merasa diterima oleh teman-temannya dan nilai-nilai kebajikan apa yang sudah dilanggar oleh Bita. Yang pertama yaitu bersikap positif, dan yang kedua yaitu saling menghormati. Karena di sini dia menjahili Pak Hasan, yang artinya dia tidak menghormati gurunya. Lalu solusi apa yang akan diberikan Bita untuk memperbaiki masalahnya? Nah, setelah tadi kita melihat videonya, dapat kita simpulkan bahwa solusi yang diberikan oleh Bita yang pertama yaitu tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Yang kedua, mengingatkan teman-teman untuk selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, berusaha berteman, tapi dengan cara yang sehat dan positif. Serta yang terakhir yaitu dan yang terpenting, meminta maaf kepada guru
dalam hal ini Pak Hasan, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, baiklah. Nah, ternyata sudah sampai di penghujung acara. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Semoga tadi pemaparan dari saya terkait budaya positif yang ada di sekolah bisa bermanfaat dan syukur-syukur bisa diterapkan untuk siswa, terutama di penerapan segitiga restitusi. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk bagaimana dia mengatasi permasalahannya sendiri, bukan berupa hukuman. Gitu nggih? Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada rekan guru PJBL Teknik Elektronika Industri di SMK Bina Tunas Bakti Juwana, ada beberapa hal yang dapat saya refleksikan. Yang pertama yaitu pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru PJBL Teknik Elektronika Industri dilakukan pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 di SMK Bina Tunas Bakti Juwana, diikuti oleh 10 orang anggota yang mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya yaitu perasaan saya setelah mengikuti aksi nyata ini, saya sangat bersemangat sekali dan tentu tertantang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Lalu, rencana perbaikan apa yang akan saya implementasikan ke depannya? Pertama, saya akan selalu melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan terkait budaya positif dan penerapannya di lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu menganalisis kebersamaan diseminasi terhadap murid di lingkungan sekolah. Special thanks saya ucapkan kepada 10 anggota atau 10 Bapak Ibu guru yang sudah aktif mengikuti kegiatan diseminasi. Yang pertama kepada Pak Sutarwi selaku Ketua Jurusan TEI, Pak Haryanto sebagai Waka Manajemen Mutu dan Guru TEI, Bu Eko Suswantini, Bu Siti Suci Murni, Bu Ika Sudarwati, Bu Eti Handayani, Pak Lutfil Hakim, Bu Suciani, Bu Rate Finaldiana, dan Pak Ainur Windiarto sebagai pembina OSIS dan juga guru PJOK TEI. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak.
bergerak dan menggerakkan.